Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Media Irak tak habis pikir. Bisa-bisanya pelatih Arab Saudi yakin timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di round 4 tidak bisa berbuat apa-apa. Yakin ini tidak bisa buat apa-apa. Yakin sekali omongnya. Aduh, jangan salah, 2 kali Arab Saudi di pertemuan terakhir ronde ketiga tidak pernah menang lawan Indonesia. Iya, kan itu fakta, men. Imbang 1 kali di mereka punya kandang di King Abdullah Stadium, kalah 2-0 di GBK. Bagaimana tidak menganggap kita? Aduh, jangan salah ya, Frenar. Justru kau yang bawa Arab Saudi kalah waktu itu ya. Jangan kau anggap remeh Indonesia, Setelah diban FIFA selama setahun karena dokumen palsu, Facundo Garcés mendadak menghapus bendera Malaysia di bio Instagramnya. Padahal beberapa bulan lalu, dia bilang bangga bisa bela negeri jiran karena punya darah Malaysia dari simbahnya. Yang bikin absurd dan membingungkan, media Vietnam The Tao 247 menyoroti perbedaan data Garcés di Alaves dan La Liga, sehingga FIFA menyelidikinya. La Liga nyantumin pembaruan kewarganegaraan Garcés dari Malaysia. Nah, sedangkan klubnya justru tetap melabeli pemainnya sebagai warga negara Argentina. Jadi nggak aneh sih kalau FIFA curiga sampai jatuhin sanksi. Alaves sendiri sekarang juga menyelidiki secara internal terkait skandal Garcés dan Malaysia. Makanya kita kan sudah curiga dari awal. Kalau pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia ini memang mereka tidak punya garis keturunan Malaysia. Itu hanya diada-adakan lah sama mereka. Ya itu hanya dimanipulasi lah sama orang paham kan. Nah ini sekarang terbukti si Facundo Garcés itu kabarnya hapus bendera Malaysia dari bio Instagramnya dia. Kalau kita bandingkan ya, ini kan selalu dibandingkan kan dengan pemain-pemain Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemain Indonesia, kita lihat benar-benar pemain Indonesia itu orang Indonesia, garis keturunan Indonesia itu jelas, dan mereka tidak pernah menghapus bendera Indonesia dari bio Instagramnya mereka. Itu salah satu detail kecil yang harus diperhatikan juga. Contohnya Facundo Garcés ini, ketika dia terkena skandal dan disanksi sama FIFA, terbukti FIFA melakukan pemalsuan dokumen, dia hapus tuh bendera Malaysia dari dia punya bio Instagram. Artinya sebenarnya dia bukan orang Malaysia, tapi dipaksakan untuk jadi orang Malaysia, dipalsukan dokumennya, entah dia dibayar berapa ringgit untuk menjadi orang Malaysia. Karena tiba-tiba saja sudah punya garis keturunan Malaysia. Nah, ada perbedaan data nih. Kan ada media-media Vietnam yang mungkin curiga ya dengan datanya pemain-pemain Malaysia. Salah satunya si Facundo Garcés ini. Di Alaves itu dia datanya orang Argentina, tapi di Malaysia dia tetap orang Malaysia. Iya kan? Jadi perbedaan janggal sekali. Bisa juga itu salah satu penyebab kenapa FIFA curiga dan investigasi pemain-pemain Malaysia ini. Coba deh kita bandingkan dengan Indonesia. Karena kan mereka selalu banding-bandingkan kan JICS dengan Facundo Garcés lah, La Liga dengan Serie A lah, segala macam. Kita lihatlah, kita punya pemain-pemain yang bermain di luar. Mereka itu tidak ada kewarganegaraan ganda seperti si Facundo Garcés ini. Maksudnya ambigu begitu, mereka punya warga negara ini yang jelas yang mana begitu. Tapi kalau kita lihat JICS, Calvin Verdong dan si Kevin Dix segala macam, itu mereka punya bendera itu tetap bendera Indonesia, mau di klub mau di timnas tetap bendera Indonesia. Bahkan komentator luar pun selalu menyebut Indonesian National Team Football Player. Jadi mereka selalu menyebutkan ini pemain-pemain Indonesia, timnas Indonesia, tidak seperti ini entah berentah. Protes PSSI soal wasit non-netral tidak digubris AFC dan FIFA. Hingga saat ini FIFA dan AFC belum membalas nota protes terkait wasit timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun wasit yang diprotes PSSI adalah yang bertugas dalam laga Indonesia versus Arab Saudi pada 8 Oktober. Wasit yang ditetapkan FIFA berasal dari Timur Tengah, yakni Kuwait. Apalagi kita cukup tahu bagaimana perlakuan wasit Timur Tengah. Hal ini cukup kontras di mana ketika Indonesia mengajukan protes tapi selalu diproses lambat.
Berbanding terbalik, jika protes dilakukan oleh tim Timur Tengah, maka akan segera diproses saat itu juga. Jadi memang kalau kita yang protes, teman-teman, itu tidak pernah digubris sama mereka. Mau protes apapun lah. Itu kan terakhir kemarin kita protes soal wasit ini. Itu bukan hanya satu kali wasit ini diprotes. Sebelumnya waktu kita dicurangi sama Bahrain juga kan kita protes. Tapi apa? Tidak ada yang digubris sama AFC. Karena memang mafia semua di sana, teman-teman. Jadi kalau kita mau kita mau protes sampai ke FIFA sekalipun, mereka tidak akan gubris, tidak akan toy dengan kita. Karena apa? Sekali lagi mereka ini mafia semua dan bukan member FIFA. Jadi wajar kalau mereka ini semena-mena di sana, teman-teman. Lepas diselidik-selidik, rupa-rupanya ada orang yang pergi buat report dekat FIFA. Suspek utama Persatuan Bola Sepak Vietnam. Diorang tak puas hati lepas kena bantai dengan Malaysia 4-0 dalam kelayakan Piala Asia pada bulan Jun yang lepas. Lagi satu suspek Persatuan Bola Sepak Konoha, Indonesia. Saya kadang lucu ya dengan teman-teman dari Malaysia ini, orang-orang Malaysia. Kenapa sih sangkut pautkan kalian punya sanksi dari FIFA itu dengan orang Indonesia? Kenapa bawa-bawa Erick Thohir lah, bawa-bawa Indonesia lah? Kenapa begitu? Kalian punya bukti tidak begitu kan? Ini pertanyaan serius loh. Tolong dijawab. Kalau ada teman-teman dari Malaysia yang nonton, tolonglah dijawab begitu kan dengan data atau apalah. Kalian punya bukti tidak kalau Indonesia terlibat dalam pelaporan itu? Atau pertanyaan sederhananya, kalian punya bukti tidak kalau Indonesia yang melapor lah? Pertanyaan sederhananya seperti itu. Jadi maksudnya begini loh teman-teman, jangan kalian asal tuduh kalau tidak punya bukti begitu kan. Menurut saya begini, lebih bagus, lebih gentleman, lebih terlihat sebagai seorang petarung gentleman kalau kalian itu menyiapkan semua dokumen yang katanya palsu itu, kalian siapkan sebaik-baik mungkin. Dokumen-dokumen mana saja yang dianggap palsu itu dibawa ke sana. Bawa yang asli, bawa yang memang terverifikasi dan tidak palsu lagi, bawa ke FIFA. Ajukan banding di sana. Supaya kalau misalkan kalian benar-benar itu tidak melakukan kesalahan, ya pemain-pemain kalian akan kembali bermain gitu. Dan kalaupun ada sabotasi dan segala macam, kalau kalian berada di jalan yang benar, sekali benar tetap benar. Itulah maksudnya. Jadi jangan tuduh ada Konoha lah, ada Indonesia lah. Pertanyaannya sekali lagi, ngapain kita urus-urus kalian? Iya kan? Sepak bola kita lebih bagus dari kalian, khusus timnas. Kita ngajak kalian sparring pun kalian tidak mau. Bagaimana sih kalian ini? Jadi stoplah. Netizen Malaysia, orang-orang Malaysia yang ya beberapa sih, yang lain tidak, tapi ada beberapa sih yang saya lihat. Mereka contohnya salah satu si abang ini yang dengan terang-terangan menyebutkan Indonesia Konoha segala macam. What the fuck gitu kan? Adakah alasan, maksudnya adakah bukti alasan mereka menuduh Indonesia seperti itu? Kalau mau iri, aduh, bukan levelnya kita. Kalau mau iri mending dengan Thailand, dengan Vietnam, ya kan? Yang secara kualitas ada di atasnya kita, ya kan? Mau dengan Malaysia itu kualitasnya di bawahnya kita. Toh pemainnya saja ilegal. Gimana abang-abang? Gimana itu? Aduh, kocak kalian memang, sumpah. Pelatih Arab Saudi sampai nggak bisa tidur cuma gara-gara timnas Indonesia. Hervé Renard dikritik mantan pemain Saudi. Dia dinilai bingung sudah pakai 56 pemain tapi belum punya konsep jelas. Dan kini harus hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya, Renard kabarnya susah tidur takut gagal lawan Garuda. Pelatih Arab di saat Indonesia menjadi ancaman serius untuk negara Timur Tengah, justru tetangga kita sibuk untuk menuduh kita memalsukan dokumen, ya kan? Itu si FIFA yang bilang loh, itu ada kesalahan kan, bukan kita yang bilang. Terbukti kan, itu ada surat sanksi dari FIFA kalau mereka lakukan pemalsuan dokumen. Dan juga sekarang mereka tuduh Indonesia. Nah, di saat yang sama Indonesia lagi persiapan untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Habis itu si Malaysia ini tuduh-tuduh kita gitu. Jadi menurut saya kita tidak level dengan kalian. Kita lagi bikin pusing Arab Saudi sekarang. Dan Arab Saudi ini pelatihnya tidak bisa tidur gara-gara Indonesia. Lah kenapa kita harus urus kalian gitu? Kan lucu. Okey guys, akhirnya kenyataan rasmi daripada FAM menerusi Setiausaha Agung, dia telah mengatakan memang berlakunya kesilapan teknikal dalam pendaftaran pemain warisan Malaysia ni. Maknanya memang ada silap lah daripada pihak FAM kan. Takkanlah FIFA nak ambil tindakan tak tentu pasal, betul tak kan? Okey, tak apa, kesilapan tu dah berlaku, so boleh counter balik.
boleh perbaiki balik. Mohon rayuan dekat FIFA supaya diringankan denda-denda tu. Of course lah, kena lah aku rasa kot kalau dah berlaku kesilapan tu. Okey, lagi satu yang aku nak pesan, okey, tak usahlah kita nak menuduh orang itulah buat cerita lah, orang ini buat report lah apa semua. Sebab apa bagi aku kan, kalau tidak berlaku kesilapan daripada kita, kalau kita tidak membuka ruang kepada mereka untuk menghentam kita, untuk mengenakan kita, benda ni tak akan berlaku. Yes, betul sekali bang. Okey, hentikanlah. Memanglah siapa-siapa sekalipun, sebab dalam bola sepak ni, walaupun kita kawan, dalam bola sepak ni ada kalanya masing-masing akan macam musuh tau. Okay, dia orang akan cari peluang kat mana nak kenakan kita. Maknanya kau FM dah buka ruang tu untuk dia orang hentam kita. Betul sekali. Kau dah buka ruang tu, sepatutnya kau badan profesional, sepatutnya tidak berlaku kesilapan teknikal macam ni tau. Sekarang ni memang kena, tak payahlah kita duk salahkan orang itulah, orang inilah, negara itulah, negara inilah, apa semua kan. Kita sedar diri, senang, cukup sedar diri. Kita silap, diri, kita terima lebih bagus, tahu diri ya. So sekarang ni aku harap rayuan tu akan dapat diringankan supaya bola sepak Malaysia ni akan terus orang cakap apa, tak akan tergugat lah, tak akan apa, terasa impact daripada benda ni tau. Okay, tak akan menjejaskan moral pemain apa semua dan juga moral pasukan kebangsaan kita. Okay, so yang dah silap biarkan silap, perbaiki kelemahan. Okay, jangan buat hal macam ni lagi lah FM. Okay, apa badan profesional tapi buat salah teknikal. Makanya bendanya baik aku je jadi presiden FM. Ya, ganti tu bang. Aku jadi presiden FM lah. Kalau kau pakai baju batik, aku pun pakai baju batik. Okay guys, apa pun korang terbaik untuk bola sepak negara kita, kerana kita semua sayangkan bola sepak kita. Nah, masih ada netizen Malaysia, konten kreator dari Malaysia yang pikirannya itu waras seperti si abang ini. Jadi sudahlah, jangan tuduh sana sini, iya kan? Toh itu Facundo Garces beberapa pemain yang lain kabarnya sudah ganti itu bio Instagram dengan hapus bendera Malaysia. Itu bagaimana? Jadi stoplah tuduh sana sini. Artinya memang ada yang tidak beres di federasi kalian, sepak bola kalian memang ada yang tidak beres. Jadi stop tuduh-tuduh Indonesia. Betul si abang ini bilang, stoplah, perbaiki diri, sadar diri, tahu diri itu lebih penting. Coach Justin, aduh, saya ingatkan TikTokers apa semua di Indonesia yang buat cerita hoax macam ni. Tapi jadi waktu ada statement dari Coach Justin beberapa bulan atau minggu yang lalu, dia menyebutkan kalau timnas Malaysia yang sekarang ini ilegal dan abal-abal. Banyak sekali orang Malaysia tuh yang geram marah dengan Coach Justin. Orang bilang Coach Justin atau siapapun lah dari Indonesia jangan bikin berita hoax. Nah sekarang cerita itu bukan hanya soal cerita hoax, bukan hanya bincang-bincang hoax, tetapi menjadi fakta dan kenyataan. Mari kita dengar dulu statement dari abang-abangan dari Malaysia, konten kreator Malaysia yang sebelumnya itu mereka ya mengcounter lah narasi dari Coach Justin ya, orang-orang Indonesia. Coba kita dengar. Patutlah mereka buat macam tu, sebab dia golongan profesional dia orang sendiri pun perangai macam ni. Maknanya Coach Justin ni pun tak lebih sama jugalah Konoha punya mindset dah. Tu untuk abang cuma ada dua kemungkinan lah. Yang pertama, member cuma nak dapat view. Kalau tak sembang pasal Malaysia dan mewujudkan konflik antara fans bola sepak, konten sendu. Dan seterusnya mungkin Coach Justin memang ada info yang sahih. Member kabel kuat dengan FIFA kot. Kalau itulah sebab kenapa Coach Justin boleh masuk podcast membincangkan isu yang sebenarnya tak ada kaitan dengan dia pun, sampai buat orang tak selesa, tolong spill sumber kamu, kita semua nak tengok. Kalau tak ada tu, gue gak ngerti apa yang dimaksud. Apakah mereka pansos kok mereka dengan kesalahan yang kayak begini aja ngamuk-ngamuk. Ibarat kalau lu gak di ban, ya udah gak di ban, santai aja. Betul coach, betul. Gue ngelihatnya begitu. Nah tapi karena sekarang bener-bener keluar mereka kena sanksi, ya maka dari itu gue bikin video ini bahwa ini ini bukan hoax, yes betul. Jadi sekarang mereka rame-rame masuk goa, tapi ya dari mereka ada yang berpikiran dewasa menganggap bahwa sanksi ini memang benar,
dan mungkin mereka ya tidak sadar lah waktu itu mengcounter narasi dari orang-orang Indonesia. Jadi sebelumnya dengan adanya statementnya Coach Justin, mereka menganggap semua orang Indonesia itu buat hoax tentang sepak bolanya mereka, apalagi soal pemain mereka itu yang ilegal 7 orang. Dan sekarang ternyata itu semua terbukti, terbuka lebar, ada sanksi dari FIFA kalau benar-benar pemainnya mereka ini ilegal dan tidak sah. Mereka memalsukan dokumen demi 7 pemain ini bisa membela bisa membela Malaysia, teman-teman. Jadi ya itu sudah terbukti dan mereka sudah dapat sanksinya, tapi mereka masih punya waktu 10 hari untuk ajukan banding ke FIFA. Kalau bandingnya diterima, syukur, pemain-pemainnya tetap membela Malaysia, tapi kalau ditolak kemungkinan besar ada sanksi yang lebih besar menanti timnas Malaysia. Ya sebagai tetangga yang baik, ya saya mendoakan timnas Malaysia kembali ke masa jayanya dan bisa bersaing dengan Indonesia. Karena apa? Indonesia butuh lawan yang sepadan di Asia Tenggara. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, ciao.